Ini terlihat dengan jelas ya, sudah slide saya. Sudah, Bu, sudah. Sudah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan tahapan selanjutnya dari design thinking setelah ideation dari Bu Diana tadi, yakni mengenai prototype. Nah, dalam prototype itu biasa kita kenal ada low, ada medium, high prototyping, ada rapid prototyping, dan teknik storyboard. Nah, selanjutnya, pengertian dari prototype sendiri adalah sebuah metode dalam pengembangan produk dengan cara membuat rancangan, sampel, atau model dengan tujuan pengujian konsep atau proses kerja dari produk. Nah, prototype sendiri bukanlah produk final nanti yang nantinya akan diedarkan. Nah, jadi dalam prototype itu terdiri dari 3 circle seperti ini ya. Jadi nanti ada testing, ada retesting, ada improving, dan itu bisa berkelanjutan terus sampai produk nanti mendekati produk final yang kalian harapkan. Selanjutnya, tujuan dari prototyping adalah dari sudut pandang desainer, dia tujuannya adalah mengembangkan model dari ideation yang mereka buat sebelumnya, lalu dari sudut pandang pengguna itu dapat memberikan umpan balik kepada desainer tersebut. Jadi menghasilkan acuan evaluasi dalam pengembangan produk dan diharapkan dapat memunculkan ide-ide baru dalam pengembangan produk tersebut yang nantinya mungkin akan kembali lagi kepada desainer dan seterusnya, seperti itu. Untuk manfaat prototype, yang pertama yakni kita bisa merasakan produk secara tangible gitu ya. Jadi bisa disentuh, bisa tahu skalanya, bisa tahu fungsinya, seperti itu. Lalu yang kedua yakni mengetahui kebutuhan pengguna terlebih dahulu. Selanjutnya dia dapat menjadi acuan untuk pengembangan produk dan menjadi bahan untuk presentasi produk dari ideation kalian. Nah, ini untuk jenis prototype sendiri sebenarnya ada prototype fungsional, yakni dia terlihat seperti produk sebenarnya dan bisa difungsikan. Jadi prototype fungsional ini bisa kalian pakai gitu ya, biasanya bisa bisa dirasakan gitu. Lalu untuk display prototype dia mewakili tampilan produk saja. Jadi mungkin secara fungsional dia nggak bisa. Misalnya kalau kalian bikin kursi itu mungkin nggak bisa diduduki, jadi dia cuma punya tampilan aja seperti itu gitu. Lalu ada miniatur prototype, yakni prototype yang dia punya skala kecil. Jadi skala kecil dari produk yang dibuat. Jadi mungkin produk yang dibuat itu mungkin terlalu besar atau memang masih melalui tahapan-tahapan prototyping gitu, jadi dibikin skala kecilnya itu biasanya disebut miniatur prototyping. Lalu ada throwaway atau close-ended prototype, yakni model yang akhirnya dibuang, seperti itu. Nah, untuk fidelity sendiri dalam prototype itu ada tingkatannya. Jadi fidelity itu dimaksudkan adalah maksudnya fidelity adalah tingkat kelengkapan detail dan realisme bagaimana dia bisa menangkap tampilan dan rasa dari produk itu nantinya gitu ya. Jadi di sini bisa dikategorikan ke dalam 3 fidelity, ada prototype dengan low fidelity, ada medium fidelity, dan high fidelity. Nah, yang pertama ini yakni prototype low fidelity. Nah, prototype yang bentuk low fidelity ini dia biasanya lebih sederhana ya, biasanya berupa sketsa atau hanya tulisan coretan-coretan saja dan menggunakan interaksi yang sederhana. Jadi karena sederhana itu tadi, low fidelity ini biasanya biayanya paling murah gitu ya, dan dia, belum menggambarkan pastinya belum menggambarkan produk asli secara final, jadi cuma kayak sketsa aja, seperti itu. Nah, contohnya mungkin seperti ini bisa dilihat, ada, wireframe dan sketch. Ya, jadi untuk yang wireframe ini seperti ini contohnya, itu biasanya,
biasa kita temukan dalam desain UI UX ya, jadi user interface dan user experience gitu. Jadi, mereka biasanya mensketsa menu-menu apa yang ada dalam aplikasi gitu ya. Jadi, dia itu aksesnya ke mana, masuk ke mana, nah itu bisa disketsa seperti ini. Ini biasa disebut dengan wireframe atau sketsa. Nah, ini lebih ke sketsa ya, kalau ini agak kasar karena mungkin belum terlalu menjelaskan apa nantinya kira-kira kalau kayak gini kan udah tahu ya kita, oh ini tuh nanti masuknya ke menu yang ini, begitu. Lalu untuk selanjutnya sebentar, selanjutnya ada medium fidelity prototyping. Medium fidelity prototyping itu adalah bentuk prototipe yang lebih detail daripada yang low medium tadi. Dia menggunakan bahan yang lebih tinggi atau menggunakan teknik interaksi yang cukup kompleks dan berskala biasanya. Nah, fokus pada penyempurnaan detail halus yang ditetapkan di tahapan low fidelity sebelumnya dan menunjukkan detail yang lebih besar, dan karena itu dia biayanya biasanya sedikit lebih tinggi daripada low fidelity tadi. Nah, contohnya seperti miniatur dan mockup yang kalian ini lihat ini ya. Jadi ini ada miniatur dari perancangan sebuah kursi. Kalau misalnya cuma sketsa aja kan mungkin kita tidak bisa melihat ya bentuk dia dari berbagai arah, atau misalnya ini itu bisa apa istilahnya ya, bisa di bisa dibikin secara nyata gitu paling tidak ya dengan, miniatur tadi. Mungkin untuk selanjutnya akan dibikin 1:1-nya, seperti itu. Nah, untuk ini juga, seperti desain 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 mug, desain, eee, kettle gitu ya. Dia biasanya untuk prototyping itu terbuat dari bahan kertas atau maket ya, seperti itu. Jadi, biar kita bisa merasakan dan menyentuh produk tersebut itu sudah sesuai harapan, dari ideation sebelumnya atau belum, seperti itu. Ada juga yang wireframe tapi dia dimasukkan ke dalam sebuah mockup HP seperti ini ya. Jadi kita bisa tahu nanti tampilannya kira-kira kalau digenggam itu seperti apa dalam sebuah handphone Apple seperti ini. Nah, ini produk juga, beberapa ini ada prototyping dari pembuatan mobil, seperti ini. Jadi dia biasanya skalanya kecil gitu ya, bukan 1:1. Umumnya seperti itu, tapi kalau untuk, produk-produk seperti packaging atau apa yang agak kecil-kecil biasanya memang skalanya 1:1. Next ada high fidelity prototyping. High fidelity prototype adalah prototipe yang memiliki tampilan yang mendekati produk aslinya dan dia, berskala asli 1:1. Mampu mempresentasikan ide-ide berupa suatu barang yang lebih tangible. Di dalamnya terdapat siklus di mana tim design thinking harus membangun, menguji, melihat, dan memperbaiki hingga menjadi suatu produk jadi. Jadi karena itu, biayanya biasanya lebih mahal dan membutuhkan lebih banyak waktu daripada, prototyping yang sebelum-sebelumnya. Contohnya seperti ini ya. Jadi, seperti pembuatan kursi ini mereka bikin 1:1, skala 1:1-nya, untuk ini juga earpiece juga ya, jadi komponennya itu sudah lengkap, sudah bisa dikenakan, seperti itu. Dan untuk mobil sendiri ini juga ada istilahnya ya, kalau di produk itu, jadi dia kayak dipreteli gitu, apa bahasa Indonesianya dipreteli itu? Komponennya satu persatu gitu ya. Jadi terlihat di sini ada bagian bannya, ada lampunya, ada setirnya seperti apa, kursi dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi ini belum produk jadi ya, tapi, high fidelity prototyping ini memang dia diharapkan menjadi produk yang, eee, nantinya itu sudah mendekati final gitu ya. Jadi
bukan produk yang harus diujikan lagi, tapi dia produk yang bisa diujikan lagi, tapi belum final gitu ya istilahnya, kayak belum di mass product seperti itu. Jadi dia sudah bisa menjawab ide semua semua apa ya istilahnya, semua apa yang sudah digagaskan oleh desainer sebelumnya gitu ya. Jadi bisa dirasakan, bisa diduduki kalau kursi kayak gitu. Jadi bisa dianalisa kira-kira, oh bahan ini nggak enak, atau oh ini kemiringannya itu kurang nyaman gitu ya, atau oh ternyata ini tajam seperti itu. Jadi untuk mengevaluasi supaya dia jadi produk yang lebih baik. Seperti itu. Lalu dalam prototyping juga dikenal ada rapid prototyping. Nah, rapid prototyping ini yang saya lihat di internet ini ternyata ada dua macam ya, maksudnya yang pertama yakni rapid prototyping itu semacam apa ya, semacam kayak teknik bikin prototipe, dan yang satunya itu lebih kepada keseluruhan dari teknik prototyping itu sendiri. Nah, untuk yang rapid prototyping yang pertama, yakni memungkinkan visualisasi suatu gambar 3 dimensi menjadi benda 3 dimensi asli yang memiliki volume. Jadi, rapid prototyping atau biasa dikenal RP atau layered manufacturing atau LM, dia merupakan proses fabrikasi suatu produk yang terintegrasi dari sistem CAD atau Computer Aided Design dan mesin dengan sistem rapid prototyping atau 3D printing dan CNC. Nah, prosesnya itu dia melibatkan penambahan raw material berturut-turut pada layer sampai terbentuk produk yang sesuai. Nah, kalau saya yakin kalian banyak yang udah tahu ya kalau apa 3D printing itu teknologinya seperti apa. Ini saya saya tampilkan videonya sebentar. Jadi dalam rapid prototyping atau apa ini ya, membuat produk dari 3D printing ini, sebentar, suaranya bikin nggak fokus. Oke, jadi pembuatan dalam apa 3D printing seperti ini itu memungkinkan pembuatan prototyping itu menjadi semakin mudah ya. Jadi kalau dulu kan teknologi ini belum ada. Nah, kalau teknologi sekarang ini kita sudah memungkinkan untuk membuat suatu produk itu secara hampir hampir real real apa ya, real product gitu ya. Jadi kayak bikin mainan seperti ini aja dengan kita bisa membuat skalanya dari komputer seperti itu ya, bentuknya dari komputer, lalu teknik join-nya seperti apa, itu sudah bisa jadi mainan seperti ini gitu. Sudah bisa saling join seperti ini. Ya, jadi yang dimaksud dalam rapid prototyping di sini adalah teknik pembuatan produk prototype itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini ada rapid prototyping yang di mana dimaksudkan adalah melibatkan seluruh seluruh teknik prototyping yang kita bahas sebelumnya. Jadi rapid prototyping adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara berulang yang melibatkan dan mengekspresikan informasi kompleks ya. Jadi melibatkan teknik prototyping yang sebelumnya. Di sini ada konsep kita bicara dari awal lagi ya. Jadi ada konsep, ada requirement, ada permintaan seperti itu. Lalu ada iteration and reference design, DFX verification, ada proses pembuatan produk lagi gitu ya. Di sini ada proses apa low fidelity, medium fidelity, high fidelity itu masuk ke dalam sini gitu loh. Sampai diuji juga seperti itu. Lalu setelah mencapai produk yang diharapkan, dia baru bisa dikomersilkan seperti itu. Ya, jadi rapid prototyping yang kedua yang dimaksud adalah gabungan dari seluruh teknik prototyping. Nah, manfaat dari rapid prototype yang pertama yakni meningkatkan rasa memiliki dalam tim, lalu yang kedua melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi,
Juga dapat memperdalam wawasan, mendorong kolaborasi antar fungsional, dan meningkatkan visibilitas dan prediktabilitas dalam perancangan sebuah produk, seperti itu ya. Nah, ini yang terakhir yakni teknik storyboard. Ini agak berbeda dengan teknik-teknik yang lain. Biasanya teknik ini dilakukan untuk menggambarkan suatu solusi yang ingin dicapai dalam bentuk suatu kisah yang memiliki alur. Dan dia dijelaskan dengan memvisualisasikan interaksi sebuah cerita yang digambarkan secara grafis dengan gambar dalam bagian dan frame secara berurutan gitu ya. Jadi dia berupa serangkaian sketsa yang mewakili pengambilan gambar yang direncanakan untuk membuat semacam video, film, ataupun komersial. Dan dia biasanya menyertakan komposisi dan arah dari sudut kamera, lalu pencahayaan, ada transisi juga, bersamaan dengan dialog dan catatan lainnya. Nah ya, sebentar. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi sebelum pembuatan film adegan satu scene gitu, ataupun anime, ataupun iklan komersial ya. Jadi di storyboard prototyping ini kalian membuat semacam sketsa seperti ini. Ya, jadi nantinya itu akan memudahkan para kru film untuk mengambil gambar yang diharapkan. Lebih bagus sih memang sudah sama pewarnaannya juga biasanya ya seperti ini. Jadi itu konsepnya akan lebih mendekati dari yang diharapkan nantinya untuk produk akhir dari iklan tersebut gitu. Oke, sekarang ini sudah selesai ya. Saya akan memberikan tugas